Hey guys, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat dan baik-baik aja ya. Oke, selamat datang lagi di Banda Online Masa Pen Youth. Hari ini kita akan dilayanin oleh youth pastor kita, Karen Dicanda Dinata, dan akan membahas tentang He Greater Than I. Kita akan belajar gimana kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki kehidupan yang menyembah dan meninggikan Tuhan di setiap waktu. Dan jangan lupa ya guys, hari ini kita ada perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Bapak Gembala kita, Om Amos. Dan kalian yang belum mempersiapkan roti dan anggurnya, boleh dipersiapkan sekarang. Oke, sebelum mulai ibadah, aku akan memberikan pengumuman. Untuk pengumuman pertama, untuk EF meeting akan dilaksanakan masih tetap di Zoom, dan nanti jadwalnya akan kita kabarkan di grup master plan. Jangan lupa dicek grupnya. Dan yang kedua, untuk persembahan dan persepuluhan dapat kalian transfer ke nomor yang tertera di layar kaca ini. Dan untuk minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Rego Lewi yang akan membahas tentang worship in spirit and truth. Oke guys, karena kayaknya udah gak ada larangan untuk stay at home gitu ya. Dan sekarang kan udah transisi ke new normal, yang udah berkegiatan di luar tetap jaga kesehatan, tetap melakukan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa menjaga kesehatan tubuh dengan hidup yang sehat. Without further ado, mari siapkan hati, siapkan pikiran dan segenap diri kita untuk menyembah Tuhan. So let's get started. Bye. God bless. Let the King of my heart be the mountain where I run, the fountain I drink from. Oh, He is my song. Let the King of my heart be the shadow where I hide, to ransom for my life. Oh, He is my song.
untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami
Shalom, Master Plan Youth, orang-orang muda. Pada saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Seperti biasa setiap awal bulan kita akan mengadakan perjamuan kudus. Khusus kali ini karena MP punya ibadah tersendiri, saya akan mengajak orang-orang muda MP Youth untuk sama-sama kita menerima perjamuan kudus pada ibadah ini. Saudara, orang-orang muda, sebelum saya mimpin perjamuan kudus ini, saya perlu tekankan perjamuan kudus ini ditujukan hanya buat saudara orang-orang muda yang sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Kalau ada yang bertanya kepada saya, Om, saya belum dibaptis, tapi saya percaya, boleh nggak terima perjamuan kudus? Boleh. Jadi saya harapkan saudara semua orang-orang muda telah mempersiapkan roti dan anggur perjamuan kudus untuk perjamuan kudus pada siang hari ini. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk perjamuan kudus ini. Bapa, kami berdoa supaya Engkau menyucikan roti dan anggur perjamuan kudus yang telah dipersiapkan oleh anak-anak-Mu. Pimpin ibadah perjamuan kudus pada saat ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang hadir. Bila kasih Tuhan, anugerah Tuhan nyata buat setiap kami. Kami siap untuk menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Puji Tuhan. Saudara orang-orang muda, mari kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Orang-orang muda, saudara, kalau saudara dan saya menerima roti perjamuan kudus ini, mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kita. Saudara orang muda, percayakah bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib, tubuhnya terpecah-pecah untuk pengampunan dosa kita? Saudara yang percaya, kita mengucap syukur saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara yang percaya, mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara orang-orang muda, percaya kalau darah Yesus kita telah disucikan dan kuduskan. Kita percaya kita dikuduskan bukan karena perbuatan kita, tapi karena anugerah Tuhan. Terimalah anggur perjamuan kudus ini menjadi berkat untuk keselamatan kita semua. Saudara yang percaya, mari kita mengucap syukur sesaat. Mari kita minumnya bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari orang muda angkat tangan bersama, mengucap syukur untuk tubuh dan darah Kristus. Firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengorbankan anak yang tunggal itu Yesus Kristus. Sehingga kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki hidup yang kekal. Dan kita memiliki pengharapan yang kekal. Saya tidak tahu bagaimana keberadaan kita pada saat ini, saudara. Tapi orang-orang muda, kita bersyukur pada saat ini, karena darah Yesus Kristus, tubuh Kristus yang terpecah-pecah, menyelamatkan kita. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Karena Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Berdoa biarlah orang-orang muda yang telah menerima perjamuan kudus pada siang hari ini, kami mau menjadi orang-orang percaya yang terus hidup dalam anugerah Tuhan. Kami mau hidup dalam kekudusan karena kami meresponi anugerah Tuhan. Kami mau hidup terus dalam anugerah Tuhan yang telah mengasihi kami. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sedang mengalami kepahitan, mungkin sedang mengalami amarah, mungkin ada rasa tertolak dalam diri kami. Tapi waktu kami menerima roti dan anggur perjamuan kudus, kami diingatkan bahwa Allah yang Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, menerima kami apa adanya dan menyelamatkan kami. Tuhan memberkati setiap orang-orang muda yang telah bersama-sama menerima perjamuan kudus pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan percaya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Tuhan memberkati.
Shalom teman-teman dari Master Plan Youth, apa kabar? Senang sekali Kak Randy boleh kembali menyapa teman-teman semua dan boleh melayani teman-teman di online service kita kali ini. Dan di bulan Juli ini kita akan membahas satu tema besar teman-teman yang berjudul worship. Ya, selama minggu-minggu ke depan kita akan belajar seperti apa sih penyembahan yang sejati itu. Dan seperti apakah mereka yang disebut sebagai worshiper atau penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Ya, tapi di minggu pertama ini kita akan fokus membahas satu tema yang berjudul He Greater Than I, atau Dia lebih besar daripada saya. Ya, dan ini satu tema yang menarik teman-teman karena seringkali kita punya pemahaman yang kurang luas mengenai apa itu penyembahan. Ya, kita seringkali berpikir bahwa penyembahan itu sekedar satu rutinitas di gereja yang kita lakukan di hari Minggu. Tapi kita mau belajar lebih dalam apa itu penyembahan, teman-teman. Penyembahan atau menyembah itu berasal dari kata bahasa Yunani, proskuneo, teman-teman. Ya, proskuneo ini literalnya adalah seperti mencium atau bicara tentang anjing yang menjilat tangan majikannya. Ya, itu menggambarkan keintiman, teman-teman. Tapi sebenarnya punya arti yang cukup luas bicara tentang penyembahan, yaitu bicara tentang menaruh nilai tinggi kepada pribadi yang kita sembah. Menaruh nilai tinggi kepada pribadi yang kita sembah. Dalam hal ini tentunya adalah Tuhan. Nah, teman-teman, kita nggak bisa mempersempit makna penyembahan itu sekedar rutinitas kita di gereja, aktivitas bernyanyi atau bermain musik selama setengah jam atau bahkan 1 jam di gereja. Lalu kita katakan, aku sudah menyembah Tuhan. Memang nggak salah ketika kita bicara menyembah itu di gereja, itu nggak salah. Tapi ada satu pemahaman yang harus kita miliki mengenai apa itu penyembahan. Bahwa penyembahan itu bukan sekedar aktivitas, tapi penyembahan itu bicara tentang sikap hati. Sikap hati yang meninggikan Tuhan lebih daripada apapun dan siapapun juga. Dan itu terekspresi dari cara hidup kita sehari-hari, devotion kita atau pengabdian kita kepada Tuhan, ya, yang bisa terlihat dalam hidup kita sehari-hari. Dan bicara tentang worship itu bicara tentang pengorbanan, teman-teman. Ada seseorang atau sesuatu yang dikorbankan ketika kita memandang atau menaruh nilai tinggi kepada seseorang atau sesuatu. Ya, contohnya misalkan teman-teman lagi jatuh cinta ya sama seseorang gitu. Dan tanpa sadar teman-teman ketika menaruh nilai tinggi kepada seseorang, maka yang terjadi adalah hal-hal yang lain itu bisa dikorbankan demi orang yang kita anggap memiliki nilai tinggi ini. Ya, misalkan kita jatuh cinta sama seseorang, walaupun orang tua kita bilang, udah deh jangan sama dia kayaknya nggak baik, dia kayaknya nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi karena kita udah terlanjur jatuh cinta, akhirnya kita mengorbankan apa kata orang tua kita demi pasangan kita. Karena kita menaruh nilai tinggi terhadap dia. Belum lagi waktu kita, tenaga kita, uang kita, perasaan kita akan menuju kepada pribadi yang kita anggap sebagai memiliki nilai tinggi, ya. Dan itu bicara tentang worship. Tanpa sadar kita sedang adore, kita sedang mengagumi, bahkan menyembah pribadi yang kita taruh nilai tinggi terhadapnya. Ya, jadi makna penyembahan ini menjadi lebih dalam ya teman-teman dari sebelumnya. Nah, bicara tentang penyembahan hari ini kita akan belajar dari satu pribadi di Perjanjian Baru. Ya, biasa kalau worship selalu diidentikan dengan Daud, ya. Tapi hari ini kita akan bahas seorang yang lain, ya. Dan orang tersebut adalah Yohanes Pembaptis, ya. Yang kata Yesus, orang ini adalah orang terbesar yang lahir dari seorang perempuan, ya. Dan itu pastinya sangat menarik ya. Kenapa Yohanes punya satu statement yang keluar dari Yesus terhadap Yohanes itu keren banget teman-teman. Nah, kita akan belajar ya pribadi Yohanes Pembaptis yang punya gaya hidup menyembah yang luar biasa. Ada 3 poin teman-teman yang saya mau bagikan buat kita semua pada kesempatan kali ini. Seperti apa sih penyembahan seorang Yohanes Pembaptis? Ya, yang pertama, Yohanes itu mendahulukan visi Tuhan di atas ambisi pribadinya. Ya, mendahulukan visi Tuhan di atas ambisi pribadinya. Teman-teman tahu bedanya visi dari Tuhan dan ambisi pribadi? Kalau visi dari Tuhan, itu pusatnya adalah Tuhan. Sedangkan kalau ambisi, pusatnya adalah
diri sendiri. Tujuan dari visi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Sedangkan tujuan dari ambisi adalah kehormatan bagi diri sendiri. Nah, ini kadang beda-beda tipis teman-teman, mana yang visi, mana yang ambisi. Tapi aku percaya kalau kita intim sama Tuhan, kita bergaul dengan firman Tuhan, dengan Roh Kudus, maka kita punya kepekaan untuk membedakan yang sedang kita lakukan hari ini, apakah visi atau ambisi. Nah, kita bisa belajar dari seorang Yohanes Pembaptis, teman-teman. Ya, Yohanes itu kalau mau ikutin ambisinya pribadi, wah, dia adalah seorang yang bisa saja meneruskan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Zakaria adalah seorang imam yang bekerja di bait Allah. Dan tentunya seorang imam itu punya kehormatan, dia punya religiusitas yang tinggi, dihormati orang-orang, ya, dan hidupnya pasti juga nyaman, teman-teman, karena melayani di bait Allah. Namun yang terjadi di dalam hidup Yohanes itu 180 derajat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Ya, kita bisa tahu bahwa demi menggenapi panggilan Tuhan atau visi Tuhan atas hidup dirinya, dia rela untuk meninggalkan kenyamanan dan mulai tinggal di padang belantara. Ya, dan padang belantara dia nggak pakai baju bagus, dia nggak pakai baju yang baju agamawi yang lembut, yang halus, tapi dia pakai baju dari kulit binatang. Lalu makanannya juga bukan makanan yang enak, dia makan belalang, madu hutan. Ya, hidupnya benar-benar menderita, teman-teman, untuk menggenapi visi Tuhan di dalam kehidupannya. Untuk menjadi apa? Pembuka jalan bagi Mesias, bagi Tuhan, bagi Yesus. Ya, Yohanes ada untuk menjadi suara yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Wow, teman-teman bayangin kalau mungkin jadi seorang Yohanes, kalau mengikuti ambisinya, dia akan minimal dia mulai kerja di bait Allah, dia mulai jadi imam di bait Allah, lalu lama-lama mungkin punya ministry sendiri, dia akan punya istri, punya anak-anak, punya pelayanan, mungkin di belakang rumahnya dia akan buat kolam renang dan jadikan kolam baptisan, dan dia akan buat ministry baptisan sendiri. Ya, itu ambisi yang mungkin bisa timbul di dalam diri seseorang, tapi yang dilakukan Yohanes ini benar-benar berbeda, teman-teman. Dia mengejar apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupannya. Walaupun dia harus menderita, walaupun dia harus meninggalkan kenyamanan hidup, walaupun dia harus meninggalkan jubah imam yang halus dan mulai mengenakan kulit binatang. Tapi itu yang dilakukannya, teman-teman. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Apakah di dalam pengiringan kita akan Tuhan, di masa muda kita menangkap apa yang menjadi visi Tuhan? Atau jangan-jangan yang kita lakukan ini sekedar ambisi pribadi, cuma buat gue, dan gue. Ya, kita nggak pernah mikirin apa yang diinginkan Tuhan buat kita, dan juga bagaimana kita melayani generasi ini, teman-teman. Jadi saya mau ingatkan bahwa memang kita punya kesibukan, kita punya tanggung jawab sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, sebagai anak, mungkin sebagai orang tua seperti Kak Randy, punya Domi, punya Emily, punya Kadita. Tapi jangan pernah lupa di atas semuanya itu ada visi Tuhan yang Tuhan telah tetapkan buat kita. Yaitu apa? Kita dipanggil untuk menjadi pelayan bagi generasi ini, teman-teman. Jangan pernah lupakan hal itu. Jangan sampai kesibukan, rutinitas, tanggung jawab hidup yang memang baik, tapi membuat kita lupa akan apa yang menjadi visi Tuhan buat setiap kita. Ya, dan aku percaya kalau kita bergerak di dalam visinya Tuhan, maka kita akan lakukan apa yang Yohanes Pembaptis lakukan, teman-teman. Kita akan berani kehilangan kenyamanan kita untuk menggenapi visi Tuhan atas kehidupan kita. Ya, aku percaya orang yang bergerak di dalam visi, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan, dia nggak akan mundur. Tapi demi mencapai visinya Tuhan itu, dia akan berkorban. Dia akan bayar harga lebih lagi, supaya apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupannya, itu bisa tercapai, teman-teman. Ya, dan bicara tentang menyembah Tuhan, itu artinya kita rela untuk meninggalkan kenyamanan kita, untuk mengorbankan apa yang buat kita berharga, teman-teman. Ya, kita punya pilihan untuk menghidupi hari-hari hidup kita, jalan-jalan mungkin,
have fun sama teman-teman, nongkrong-nongkrong, pacaran dan seterusnya, atau belajar yang adalah baik teman-teman. Tapi jangan pernah lupa kita dipanggil untuk melayani generasi. Ya, apakah kita sudah berkorban untuk jiwa-jiwa mulai dari waktu, tenaga, pikiran, perasaan, air mata, uang dan seterusnya teman-teman. Ya, kita mesti belajar dari seorang Yohanes Pembaptis. Ya, saya bikin satu statement ini. Kita sedang menyembah Tuhan ketika kita rela mengorbankan waktu, tenaga, uang maupun perasaan demi keselamatan jiwa orang lain. Ya, ini bentuk penyembahan kita, devotion kita kepada Tuhan. Ketika kita dengan sadar dan dengan rela demi visi Tuhan terkabul terjadi atas hidup kita. Kita rela untuk mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, air mata buat jiwa-jiwa yang kita layani. Ya, itu poin yang pertama teman-teman. Bicara tentang menyembah Tuhan, itu artinya apa? Mendahulukan visi Tuhan di atas ambisi pribadi kita. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman, apa yang kita bisa pelajari dari seorang Yohanes Pembaptis? Ia mengarahkan spotlight dari dirinya sendiri kepada Tuhan. Ya, saya ulangi lagi. Ia mengarahkan spotlight. Spotlight itu bicara tentang lampu sorot ya teman-teman. Lampu sorot yang menyorot kepada dirinya diarahkan kepada Tuhan. Ya, ini yang menarik dari seorang Yohanes Pembaptis. Mulai dari kelahirannya itu udah spektakuler teman-teman. Ya, ketika Zakaria sedang membawa persembahan ke bait Allah, lalu malaikat Tuhan berjumpa dengan dia, lalu diberikan satu berita kabar baik bahwa Elisabeth istrinya akan mengandung, tapi dia tidak percaya, dia ragu-ragu. Akhirnya dia menjadi bisu dan keluar dari bait Allah, dia menjadi bisu dan orang pasti bertanya, wah, ini pasti terjadi sesuatu nih di dalam kehidupannya. Dan gak lama kemudian ternyata Elisabeth, istrinya yang sudah tua itu mengandung teman-teman. Dan ini jadi satu berita yang menghebohkan juga. Dan sampai akhirnya ketika bayi itu lahir, ya, dan orang banyak bertanya siapa kira-kira nama buat bayi ini. Ya, mereka mengusulkan Zakaria aja biar kayak bapaknya gitu. Tapi Elisabeth bilang jangan, kasih nama Yohanes. Mereka bingung, Yohanes, kita nggak punya keluarga nama Yohanes. Akhirnya tanyalah kepada Zakaria yang masih bisu saat itu, ya, siapa nama anak yang kira-kira cocok buat anakmu ini? Dan dia ambil tulisan, dia tulis, dan di situ dia tulis Yohanes. Saat ditulis itu bisunya sembuh teman-teman. Tiba-tiba dia udah nggak bisu lagi, dan itu geger. Ya, orang-orang imam-imam teman-temannya semua pada geger, dan mereka menjadi bingung dan mulai bertanya-tanya. Kira-kira anak ini bakal menjadi seperti apa nantinya? Ya, karena kelahirannya pun udah spektakuler teman-teman, udah supranatural. Ya, dan makanya nggak heran ketika Yohanes Pembaptis itu tampil di padang gurun. Walaupun di tengah padang gurun, banyak yang ngikutin dia teman-teman. Banyak yang jadi muridnya dan banyak orang yang memberi dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Ya, dan gini yang menarik teman-teman, di tengah popularitasnya, ketika orang banyak mulai mencari Yohanes, ya, dia punya ministry yang keren banget di Sungai Yordan membaptis orang-orang. Tapi di tengah popularitasnya itu dia nggak pernah lupa akan visi yang Tuhan telah tetapkan buat dia. Dia tahu betul bahwa dia ada bukan untuk mencuri spotlightnya. Dia ada bukan untuk mengambil spotlightnya Tuhan, tapi dia tahu dia ada untuk menjadi pembuka jalan bagi Tuhan. Ya, dan ini yang menarik teman-teman, kita mesti pelajari dari seorang Yohanes Pembaptis. Ketika bahkan imam-imam diutus kepada Yohanes, ya, orang-orang Farisi mencari tahu siapa sih nih Yohanes Pembaptis. Dia kok punya crowd yang banyak, orang banyak kok minta dibaptis sama dia. Dan berkali-kali mereka curiga, jangan-jangan engkau Mesias, jangan-jangan engkau Nabi yang akan datang, jangan-jangan engkau Elia. Tapi dari awal Yohanes dengan tegas katakan, aku bukan Mesias. Ya, aku bukan Mesias. Ya, ini yang menarik teman-teman. Berapa banyak dari kita yang ketika ada pujian, ya, ada sanjungan, spotlight itu seakan-akan mengarah kepada kita, lalu tanpa sadar dengan sombongnya kita ambil itu buat diri kita sendiri. Ya, mungkin di mulut kita bilang, puji Tuhan itu karena anugerah Tuhan. Tapi sebenarnya di hati kita lagi sombong. Kita lagi bilang, ya iyalah gue gitu, makanya dipakai Tuhan, makanya mempermuliakan Tuhan. Ingat teman-teman, belajar dari Yohanes Pembaptis.
Dia sadar visinya adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Dia sadar bahwa spotlightnya itu nggak ketika ngarah ke dia nggak boleh terima itu untuk dirinya sendiri, tapi dia harus kembalikan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan itu yang Yohanes lakukan, dia tidak mengambil bagi dirinya sendiri, dikembalikan kepada Mesias. Aku bukan Mesias, tapi dia yang akan datang setelah aku, dialah Mesias. Ya. Dan yang menarik gini, ketika Yohanes punya banyak pengikut, udah banyak followersnya, ibaratnya di Instagram mungkin udah ratusan ribu followersnya. Tiba-tiba muncullah satu pribadi bernama Yesus. Dia seorang yang tidak terkenal, teman-teman. Ya, dia adalah seorang anak tukang kayu. Ya, datang dari Nazaret. Nggak ada yang tahu siapa tuh Yesus dari Nazaret. Tapi ketika Yohanes yang udah punya banyak followers itu melihat Yesus, dia bilang gini, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berkali-kali ketika Yesus tampil di depan umum dan Yohanes ada di situ, dia nggak sungkan-sungkan untuk promosiin Yesus, untuk ceritain siapa Yesus. Ya, sehingga orang banyak yang tadinya ngikutin Yohanes dan ketika melihat, ini loh anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, ini loh yang gue beritakan, ini loh yang karena dialah gue melayani. Sehingga orang banyak mulai tertarik kepada Yesus. Dan satu demi satu pengikut Yohanes itu beralih kepada Yesus. Teman-teman bayangin kalau hari ini kamu punya followers Instagram, ya, terus ada seseorang yang tiba-tiba muncul dan kamu promote sekali, followers kamu pindah semua ke dia. Pasti rasanya nggak rela kan? Ya udah capek-capek bangun ini konten, ya kan, udah banyak followersnya, tapi kenapa jadi pindah ke orang itu? Tapi itu yang dilakukan sama Yohanes Pembaptis, teman-teman. Dia nggak peduli followersnya meninggalkan dia, karena yang dia tahu emang gue ada untuk memperkenalkan Yesus, untuk meninggikan Yesus lewat kehidupanku. Ya, dan itu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan satu persatu muridnya mulai beralih menjadi muridnya Yesus. Dan ada beberapa pengikutnya yang protes kepada Yohanes. Guru, Yohanes, murid-muridmu nih udah mulai berpisah satu dengan udah mulai meninggalkan kamu. Udah jadi pengikutnya Yesus. Apa tanggapan? Mereka protes, teman-teman. Karena lama-kelamaan mereka juga merasa, buat apa gue ministry bareng lo? Pengikut lo diambil sama Yesus dan lo diem-diem aja. Tapi yang menarik apa jawab Yohanes, teman-teman? Kita buka di Yohanes 3 ayat 29. Di situ Yohanes berkata, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku itu penuh. Wow, ini satu sikap hati yang harusnya dimiliki oleh semua hamba Tuhan, teman-teman. Ya, ketika mungkin orang banyak nggak terlalu ingat sama dia, yang dia ingat cuma Yesus. Di situ kamu merasa kamu sukses. Tapi yang menjadi satu kegagalan adalah ketika kamu selesai pelayanan, Yesusnya nggak diingat, yang diingat kamu. Itu kegagalan, teman-teman. Ya, kalau kita sukses adalah ketika kita beritakan Yesus, ketika kita melayani, yang menjadi pusat pemberitaan dan yang membuat orang teringat akan apa yang kita layani, itu adalah pribadi Yesus Kristus. Dan itu yang Yohanes katakan, aku cuma sahabat mempelai laki-laki. Dan mempelai laki-laki itu Kristus, dialah pemilik mempelai perempuan. Ya, saya berharap teman-teman kita belajar untuk jadi anak-anak muda yang gak cari panggung buat diri kita sendiri, yang gak cari kemuliaan buat diri kita sendiri, tapi kita mengarahkan segala pujian, sanjungan, platform yang kita punya, kita arahkan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, dan aku percaya itu yang Tuhan mau, teman-teman. Ya, suatu hari kalau teman-teman nikah, mau nggak kalau best man-nya, ya, sahabat mempelai laki-laki, ya, yang mendampingi kamu itu jauh lebih keren dari kamu. Jasnya lebih bagus, mukanya lebih ganteng. Kalau Kak Randy sih nggak mau. Ya, Kak Randy mending pilih best man yang lebih jelek dari Kak Randy, pakaiannya juga nggak lebih bagus dari Kak Randy. Supaya apa? Supaya spotlight-nya itu mengarah kepada mempelai laki-laki. Dan begitu pun dengan kita, teman-teman, dalam pelayanan. Ingat, centerednya itu Tuhan Yesus, bukan diri kita sendiri. Amin. Ya, jadi dari poin ini kita belajar, teman-teman, bahwa bicara tentang penyembahan yang sejati, ketika spotlight tertuju kepadamu, arahkan itu
kepada Tuhan. That's worship. Ya, ketika kamu sedang menyembah Tuhan, mungkin kamu seorang worship leader dan orang bilang, wow, keren banget. Tapi kamu dalam hati tahu, it's not about me. It is not about me, but it's all about Him. Dan aku percaya apa yang dari dalam hati itu akan bisa dirasain sama orang lain. Ya, penyembahan yang berbeda, penyembahan yang sejati lahir dari orang-orang yang punya kerendahan hati, yang menyadari bahwa ini bukan tentang aku, tapi ini tentang Tuhan. Ya, itu yang kedua, teman-teman, bahwa Yohanes mengarahkan spotlight atau lampu sorotnya bukan kepada dirinya, tapi kepada Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, teman-teman, seperti apa penyembahan dari seorang Yohanes Pembaptis? Yang ketiga adalah ia merendahkan diri dan meninggikan Tuhan. Ya, Yohanes merendahkan diri dan meninggikan Tuhan. Kalau kita lihat bagaimana Yohanes selalu menyanjung Yesus, selalu memuji Yesus di depan banyak orang, tuh seakan-akan Yohanes tuh terobsesi banget sama Yesus. Tapi itu yang terjadi, teman-teman. Ya, mulutnya nggak bisa berhenti untuk memuliakan Yesus. Dan di situ butuh yang namanya kerendahan hati. Ya, terlihat banget ketika Yesus datang kepada Yohanes, lalu Yesus meminta dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Yohanes langsung merasa, gue gak layak untuk baptis lu. Mestinya lu yang baptis gue. Itu kan butuh kerendahan hati, teman-teman. Kalau orang sombong, ya udahlah, sini lu gue baptis. Kan gue udah lebih dulu melayani dari lu. Ya, tapi Yohanes punya yang namanya kerendahan hati. Ya, dan ketika orang banyak saat itu, teman-teman, mempertanyakan otoritas dari mana Yohanes untuk membaptis orang. Ya, dipertanyakan, lo ngapain sih baptis orang? Emang lo siapa? Mesias bukan? Nabi yang akan datang bukan? Terus lo ngapain baptis? Tapi yang menarik ini jawaban Yohanes, teman-teman. Dia nggak membela diri, dia nggak berusaha untuk memulihkan namanya. Ya, tapi ini yang dia lakukan. Di Yohanes 1 ayat 26 sampai 27, ketika orang mempertanyakan dari mana Yohanes punya otoritas untuk membaptis, Yohanes malah menjawab dengan sesuatu yang berbeda. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Wow, dia nggak membela diri, tapi balik lagi dia malah apa? Promote Yesus lagi. Dia malah meninggikan Yesus lagi. Ya, ini ciri-ciri orang yang rendah hati, teman-teman. Orang yang rendah hati, mau disalah mengerti sama orang, mau dihina, mau difitnah, mau dijelek-jelekin, dia nggak akan marah, dia nggak akan kecewa, dia nggak akan tersinggung lalu mundur dari pelayanan. Tapi apa? Dia akan tahu bahwa yang dia lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan, dan biar Tuhan yang membela dirinya, Tuhan yang tolong dirinya, dia nggak perlu bela diri. Itu orang yang rendah hati, teman-teman. Tapi kalau orang yang tinggi hati, orang yang sombong, ketika orang lain tidak menghargai dia, orang lain menolak dia, bahkan memfitnah dia, dia akan marah, dia akan bereaksi. Gue bales lu, ya kan? Tapi beda banget. Yohanes Pembaptis tidak membela dirinya. Yang ada apa? Dia malah promosiin Yesus, dan dia bilang apa? Untuk membuka tali kasutnya pun, membuka tali sepatunya gue gak layak. Wow, ini kan satu kerendahan hati yang luar biasa, teman-teman, yang dimiliki oleh seorang Yohanes Pembaptis. Ya, dan ini, teman-teman, bicara tentang penyembahan, kita tidak bisa menyembah Tuhan, meninggikan Dia sambil meninggikan diri. Saya ulang lagi, kita tidak bisa menyembah Tuhan, meninggikan Dia, sembari di saat yang sama meninggikan diri. You have to choose. Kamu harus pilih. Mau jadikan Yesus yang ditinggikan di dalam hidupmu, atau kamu mau meninggikan dirimu sendiri. Ya, Alkitab bilang seorang tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Either kamu menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan dalam hidupmu, atau kamu malah menyembah dirimu sendiri, meninggikan dirimu sendiri. Kita harus pilih, teman-teman. Dan belajarlah dari seorang Yohanes Pembaptis. Dia tahu betul bahwa aku memang gak layak, aku ini gak bisa, tapi karena Dia, karena Tuhan, ya, Dia tinggikan Yesus, Dia permuliakan Yesus lewat kehidupannya. Ya, dan satu statement yang paling terkenal, makanya tema hari ini berjudul He greater than I, atau Dia lebih besar daripada aku. Yohanes 3 ayat 30. Di situ Yohanes berkata, Ia atau Yesus harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Ya, kalau
teman-teman mau punya kehidupan yang mempermuliakan Tuhan, mulailah dengan menyadari bahwa harusnya Dia yang ditinggikan, harusnya Dia yang semakin besar, dan aku semakin berkurang. Ya, kalau kita nggak punya mindset ini teman-teman, kita nggak bisa meninggikan Tuhan, kita nggak bisa menyembah Dia. Ya, dan ada satu lagu sekolah minggu yang pastinya terinspirasi dari kisah Yohanes Pembaptis. Ya, lagu sekolah minggu yang sangat memberkati buat saya. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Ya, biar kita semakin berkurang, Yesus saja semakin bertambah. Ya, biar nama Yesus saja disembah dan aku yang di paling belakang. Ya, biar Dia yang jadi centernya, Dia yang dapat spotlightnya, aku jadi backgroundnya aja. Aku jadi orang yang paling belakang aja. Dan bila Yesus ditinggikan, salibnya diberitakan, ceritain tentang apa yang Yesus kerjakan, bukan apa yang kita kerjakan, maka Dia akan menarik orang-orang datang kepadanya sekarang. Ya, aku percaya teman-teman, kalau kita punya kesatuan hati, kita mau tinggikan Yesus, kita mau sembah Yesus lebih daripada apapun juga, maka Dia yang sendiri akan menarik jiwa-jiwa, Dia sendiri akan menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan kita cuma bisa sadar bahwa ini bukan tentang aku, ini tentang Dia. Semua yang kulakukan hari ini, itu semua karena Dia dan untuk Dia. Amin teman-teman. Itu sekian firman Tuhan yang bisa kita dengar pada kesempatan kali ini. Dan aku berdoa biar kita belajar untuk menjadi penyembah-penyembah Tuhan yang sejati, seperti seorang Yohanes Pembaptis. He greater than I. Dia lebih daripada aku. Ya, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini. Firman Tuhan yang telah kami dengar Tuhan. Bahkan kami telah bersekutu juga dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh Tuhan bertumbuh terus di dalam masa-masa yang sulit ini Tuhan. Tapi Engkau terus membimbing kami, Engkau terus menyertai kami di sepanjang kehidupan kami. Bahkan pertumbuhan rohani kami pun terus mengalami progres Tuhan, walaupun kelihatannya sulit Tuhan, kelihatannya bukan waktu yang tepat untuk bertumbuh. Tapi aku percaya Tuhan, setiap kami sedang mengalami pertumbuhan rohani yang signifikan di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu menyembah Engkau, meninggikan Engkau lebih daripada apapun juga Tuhan. Sama seperti janji-Mu Tuhan, ketika Engkau ditinggikan, Engkau sendiri akan menarik orang-orang datang kepadamu sekarang Tuhan. Dan biarlah itu yang terjadi di tempat kami, di gereja kami, di pelayanan kami. Biar jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dimenangkan, diperkenalkan dengan Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, aku bersyukur buat kesempatan kali ini. Berkati Tuhan, Bapak Gembala, Ibu Gembala, Gabriel Tuhan, dan seluruh tim pendeta yang ada Tuhan. Semua tim TP yang ada Tuhan diberkati oleh Tuhan. Biar setiap kami memasuki masa new normal ini Tuhan, bisa berhikmat, bisa berhati-hati dalam menetapkan segala sesuatunya Tuhan. Dan aku percaya Tuhan, di dalam Kairos-Mu segala sesuatu akan indah, segala sesuatu akan mulia Tuhan di dalam Engkau. Dan kami menanti saat-saat itu Tuhan, saat kami boleh berjumpa kembali satu dengan yang lain, berfellowship bersama di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Engkau. Tuhan Yesus memberkati studimu. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Tuhan Yesus memberkati ayah dan ibumu. Tuhan Yesus memberkati sanak saudaramu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu. Tuhan Yesus memberkati ibadah dan pelayananmu. Tuhan Yesus memberkati engkau dengan pasangan hidup yang daripada Tuhan. Engkau diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Oleh karena itu, terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, kasih karunia dari Bapa kita di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, pengurapan, penghiburan Roh Kudus boleh menjadi bagian hidup kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali. Semua yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.